Shalom Impact Youth, akhirnya ketemu lagi kita dan berharap teman-teman semua ada dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan sebelum kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, ngucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan masing-masing kami. Dan Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Biarlah Tuhan, kami percaya pekerjaan-Mu nggak bisa dibatasi dengan apapun juga. Kami yang dalam perjalanan pulang mendengarkannya, kami yang ada di rumah, di kosan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Kau mampu bekerja dalam kehidupan setiap kami lewat firman-Mu yang dibagikan. Biarlah Tuhan urapi hamba, biar kata-kata sederhana yang keluar dari mulut hamba dan bisa dimengerti teman-teman yang menyaksikan, sehingga mereka semakin mengerti, kami semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan dan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, dalam bulan ini Impact Community Indonesia sebulan penuh mengangkat tema melayani. Jadi selama minggu demi minggu, baik teman-teman di Impact Youth yang ada maupun juga di setiap konten di Impact Community Indonesia, tema besarnya adalah melayani, dan berharap teman-teman diberkati dengan tema sebulan ini. Dan hari ini aku mau bagikan dengan judul terpaksa atau sukarela. Kenapa bicara tentang hal ini? Karena gini teman-teman, bahwa buat saya ada empat tipe manusia. Ada empat tipe manusia di mana yang pertama adalah orang yang benar-benar nggak sadar akan kebaikan Tuhan. Jadi misalkan bilang, Tuhan baik banget sama hidup kamu gitu. Apaan? Saya nggak tahu, saya nggak sadar apanya bukti Tuhan baik. Itu napas masih, enggak ini karena saya dan lain-lain. Banyak orang yang ada di titik ini juga. Nggak sadar kalau Tuhan baik. Nggak sadar kalau mereka menikmati kebaikan Tuhan. Tapi ada yang kedua, yaitu yang tahu kebaikan Tuhan tapi cuek aja. Maksudnya gimana? Oh, dia tahu kalau Tuhan baik, dia tahu kalau hidupnya itu karena Tuhan, tapi dia cuek aja, nggak mau tahu apa yang Tuhan mau, nggak mau mengerjakan apa yang Tuhan minta untuk dikerjakan. Jadi ya udahlah, nggak minta juga sama Tuhan baik-baik sama saya, biarin aja, terserah saya, hidup saya mau ngapain. Lalu ada yang ketiga, di mana dia tahu kalau Tuhan itu baik tapi melakukannya, mengerjakannya dengan terpaksa. Iya, tahu Tuhan baik. Ya udah deh, daripada ada kata misalkan gini, waktu di gereja mungkin ada yang kalau kamu tidak memberi persembahan, kamu masuk neraka. Kalau kamu tidak melayani Tuhan gitu, kamu masuk neraka. Dengan ketakutan dan lain-lain yang terus dibombardir dalam pikiran kita sehingga kita mengerjakan, oh iya aku melayani. Oh iya, aku melakukan yang baik. Oh iya, aku memberikan persembahan. Karena apa? Takut masuk neraka. Kita mengerjakannya karena terpaksa karena takut. Padahal di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Lalu yang keempat, ada orang yang tahu kebaikan Tuhan, lalu mengerjakan apa yang Tuhan mau dari hatinya. Melakukannya dari hatinya. Karena tahu bahwa Tuhan yang mengerjakan dan mempercayakan dalam tangannya, sehingga hidupnya dia pakai dari hatinya untuk mempermuliakan Tuhan. Teman-teman hari ini ada di posisi yang mana? 1, 2, 3, 4. Berharapnya ada yang di 4. Cuma seringkali berantem antara keterpaksaan dengan sukarela dari hati mengerjakannya. Seperti halnya ketika aku minta tolong anakku gitu ya. Begitu udah sadar nih ya, begitu punya anak, akhirnya kita semakin menyadari gitu. Ada orang-orang berbeda-beda ya, bahwa ada anak-anaknya Kak Felix salah satunya, yang kakak gitu ya, minta tolong ambilin papa minum dong. Zi, tolong ambilin papa minum dong. Zi dengan ngambil sih, tapi gini, Zi lagi. Sambil nunduk, atau sambil sebel, sambil ngomel. Kok kenapa sih Zi lagi, bukan adek? Kenapa bukan dedek? Dan lain-lain gitu ya. Tapi tetap ngambilin. Sambil ngomel, sambil ngedumel gitu. Sambil marah-marah. Tapi beda cerita kita momen tertentu. Zi tolong ambilin minum dong. Papa tolong ambilin minum. Dia dengan cepatnya bilang, iya papa, oke papa, Zi ambilin. Dia ambilin, happy. Kasih ini papa minum, papa pasti haus. Tapi lebih bahagia lagi, aku lebih bahagia lagi ketika apa? Ketika pernah pulang kantor, pulang kerja, tiba-tiba dengan habis ganti baju dan lain, pasti papa haus. Zi ambilin minum ya. Nggak diminta, dia mengerjakannya.
Teman-teman, kalau kalian ada di posisi itu, kalian pilih yang mana? Seneng yang diapain? Gimana senangnya? Pasti senangnya rata-rata yang ketiga. Ketika kita malah diperhatikan, kita malah dilayani dengan baik tanpa kita minta. Dan mengerjakannya kita lihat bahwa dia mengerjakannya dari hatinya. Aku tahu persis karena dia sayang papanya sisi ini. Makanya di momen-momen ini Kak Felix punya anak perempuan, pada banyak yang bilang, oh punya anak laki lagi. Udah dua anak perempuan ini cukup membahagiakan karena perhatian sama papanya. Karena pada sayang sama papanya. Dengan hal itu aku merasakan bahwa anak-anakku ini sayang sama papanya. Kenapa? Mengerjakannya dari hati. Sama halnya dalam kehidupan kita teman-teman, bahwa kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dari hati atau terpaksa, sukarela atau terpaksa. Karena seringkali saya bilang bahwa yang dari hati akan sampai ke hati. Kalau kita mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan hati yang benar-benar terpaut, maka akan sampai ke hatinya Tuhan. Sama halnya kalau teman-teman lagi mendekati pasangan, calon pasangan, lagi cowok deketin cewek atau sebaliknya. Pasti teman-teman ngerasain mana yang benar dari hatinya sayang, mana yang cuma ngetes-ngetes, pengen main-mainan. Benar gak sih? Walaupun seringkali terjebak dalam kebohongan gitu. Tapi paling nggak pada ujungnya kalian akan tahu mana yang benar-benar pakai hatinya, mana yang hanya mengerjakannya demi main-main saja. Nah, kalau balik lagi ke dalam apa yang kita kerjakan dalam konteks melayani, yaitu mengerjakan apa yang Tuhan mau dari hidup kita, melayani apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Di 1 Samuel 16 ayat 7b tertulis gini teman-teman. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini jelas tertulis bahwa ternyata tipikal Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Bukan Tuhan yang melihat apa yang dikerjakannya. Tapi ternyata alasan kenapa kita melakukannya lebih penting buat Tuhan. Makanya dengan berani aku bisa bilang begini, bahwa perbuatan kita ternyata tak sepenting alasan kita melakukannya. Sekali lagi ya, perbuatan kita ternyata tak sepenting alasan kita kenapa kita melakukannya. Karena kenapa? Karena Tuhan ngelihat hatinya. Tuhan ngelihat alasan kamu mengerjakannya. Mau ngomongin melayani Tuhan, kita bicara mundur sedikit, memberi persembahan. Di mana kita memberi persembahan yang banyak, tapi dengan hati yang tidak benar, dibandingkan yang sedikit secara jumlah, tapi dengan hati yang benar mengucap syukur sama Tuhan, ini yang aku bisa berikan. Karena ternyata bukan jumlahnya, tapi hatinya. Kemauan memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Hatimu. Balik lagi teman-teman yang hari ini mungkin melayani dimanapun teman-teman ada. Kalian mengerjakannya penuh dengan kesadarankah tidak bahwa alasan melakukannya lebih penting? Kalian yang sedang melayani, mungkin ada orang tua kalian yang sedang sakit hari-hari ini. Yang bertahun-tahun, berbulan-bulan kalian melayani orang tua kalian. Harus kasih makan, harus tanda kutip mohon maaf, cebokin, dan lain-lain dalam artian kalian sedang melayani mereka, orang tua kalian, atau mungkin opa-oma, kakek nenek kalian yang sedang sakit. Kalian melayaninya karena hati yang sayang sama mereka. Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan banget. Teman-teman yang sedang melayani dimanapun kalian ada, Tuhan lagi percayakan sesuatu, kalian melayani dengan apa yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan kalian dengan maksimal, mengerjakannya dari hati karena tahu, oh ini Tuhan sedang percayakan di tangan saya. Saya mengerjakannya dengan maksimal, bukan hanya bekerja demi uang, bukan hanya bekerja demi dapat penghasilan, tapi bekerja karena tahu ini apa yang Tuhan percayakan dan aku mengerjakannya dari hatiku dengan maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan perhitungkan. Jadi ngomongin melayani bukan masalah tentang hanya perbuatannya saja, tapi alasan kenapa kita melakukannya. Alasan kenapa kita melakukannya. Coba sekarang, teman-teman sedang pelayanan di mana
maupun teman-teman yang melayani mungkin di gereja, yang ada di atas mimbar di sini, worship leader kah, singer kah, pemain musik kah, atau kalian yang men-sharingkan firman Tuhan, sebagai ketua mentor, leader yang ada, grup yang ada, sebagai usher, apapun pelayanan kalian yang misalkan di gereja. Alasannya apa? Apa karena lagi PDKT sama pengurus yang ada? Atau karena pengen kelihatan lebih rohani? Ternyata alasannya harus benar-benar yang dari hati kita, teman-teman. Karena Tuhan ngelihat hati. Bukan ngelihat apa yang kamu kerjakan. Tuhan melihat hatimu. Alasan kamu mengerjakannya. Alasan kamu mengerjakannya. 1 Petrus 5 ayat 2 tertulis, teman-teman. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Di sini Petrus mengirimkan suratnya kepada anak-anak rohaninya di sana. Ngomongin melayani dalam hal yang kita baca ini adalah menggembalakan kawanan domba Allah, di mana mereka mengurus jemaat-jemaat yang ada di sana. Dan di sini Petrus memesankan bahwa gembalakanlah, jangan dengan paksa. Seringkali kita pengennya maksa aja. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Kalau nggak masuk neraka, kamu harus gini, kamu begitu. Kalau nggak saya marah, kamu harus gini, harus gitu. Kalau nggak saya pecat, kamu harus gini. Kalau nggak saya nggak mau temenan lagi sama kamu. Kita mengerjakannya karena nilai itu yang kita hidupi. Sehingga kita terus maksa di bawah kita, maksa yang teman-teman kita. Di sini jelas tertulis bahwa gembalakanlah mereka jangan dengan paksa. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Ternyata kehendak Tuhan dalam kehidupan kita waktu kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh, melayani Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, kehendaknya apa? Mengerjakan dengan sukarela. Sesuai kehendaknya, sukarela itu jadi nilai. Ya, sukarela jadi nilai bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Lalu yang kedua, hal yang penting bagaimana melakukannya adalah jangan karena mau mencari keuntungan. Seringkali kita mengerjakannya demi apa yang menguntungkan kita. Benar gak sih? Ini untung buat saya apa kalau saya pelayanan? Untung buat saya apa kalau saya ikut ada di komunitas ini melayani? Untung saya apa kalau saya mentoring kamu? Untungnya saya apa? Untungnya saya apa? Selalu ditanyakan untungnya apa buat saya? Ternyata itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan yaitu kamu mengerjakannya, ada tulisannya, dengan pengabdian diri. Ngomongin pengabdian diri artinya menetapkan dirimu sama apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kamu mau. Ya gak? Karena kalau apa yang kita mau berarti kan tentang yang untung buat saya, untung buat saya, untung buat saya. Makan terus buat diri sendiri, kasih gemuk diri sendiri. Tapi ternyata di sini Tuhan bilang nilainya adalah pengabdian diri. Jadi nilai kita melayani Tuhan ada dua ini, teman-teman. Sukarela dan pengabdian diri. Sukarela dan pengabdian diri. Dua hal ini nggak bisa dipisahin satu dengan yang lainnya dalam hal kita melayani Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di tangan teman-teman semua. Sukarela dan pengabdian diri. Sebentar aja, coba dievaluasi. Apakah pelayanan yang teman-teman kerjakan hari-hari ini sukarela dalam pengabdian diri, atau sebaliknya, hitung-hitungan demi keuntungan diri sendiri? Lalu selanjutnya di ayat yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ternyata teman-teman, hidup melayani adalah keteladanan. Melayani itu adalah keteladanan, bukan suruhan. Dalam artian apa?
sedikit mau menyaksikan tanpa bermaksud meninggikan diri sendiri. Kita punya onsite-nya. Sekarang tadinya hari Minggu, sekarang pindah ke hari Sabtu jam 5 sore. Teman-teman yang sekitar Kelapa Gading sekitarnya yang Jakarta main-main ya, silakan datang bersama-sama. Di momen di situ, di ibadah di situ, kursi kita siapkan. Ada momen di mana Kak Felix sebagai leadernya ikut beresin kursi. Tahu ada satu adik yang bilang, kakak pastor ngapain? Dia bilang gitu. Kakak pastor ngapain bantu-bantu beres? Biar kami sudah. Terus Kak Felix bilang, emang kenapa? Salahnya di mana? Enggak apa-apa, kakak pastor sudah duduk diam. Biar kami sudah yang beres-beres. Tapi aku nggak mau, aku tetap mengerjakannya. Bukan karena ingin menunjukkan sesuatu, bukan. Karena percaya bahwa Impact Youth ini adalah pekerjaan bersama-sama. Sehingga maupun aku pemimpinnya, kamu yang bagian membereskannya, tetap aku harus ambil bagian di sana bersama-sama. Dan ini yang membahagiakan buat aku pribadi, teman-teman. Sebagai leader yang dipercayakan. Tidak pernah aku meminta teman-teman ambil bagian yang lain untuk membantu membereskannya. Tetapi setiap minggunya pasti ada orang-orang, teman-teman Impact Youth yang ada, yang bukan pengerja malah juga membantu membereskan kursinya. Tanpa diminta, tanpa disuruh. Sedikit banyaknya pasti berbicara tentang keteladanan karena dia lihat sendiri orang Kak Felix saja ngelakuinnya juga. Saya harus ambil bagian. Ternyata teman-teman, hidup melayani adalah berbicara tentang keteladanan, bukan suruhan. Bukan suruhan. Lalu ayat 4 tertulis, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kalau kita mengharapkan upah untuk mengerjakannya, makanya Tuhan bilang lewat Petrus untuk ingetin jemaat yang ada, anak-anaknya yang ada, untuk mengerjakan dengan sukarela dan pengabdian diri. Kenapa? Karena upahnya dari Tuhan. Upahnya dari Tuhan, yaitu mahkota yang dari Tuhan sendiri, yang gak pernah layu. Coba bayangin. Kalau kita dapat dari atasan kita, dapat dari orang-orang pujian, ya gitu aja. Bahkan, mungkin teman-teman pernah ngerasain, yang hari ini dapat pujian, besok dapat cacian. Yang hari ini dipuji setinggi langit, besok diinjak-injak di bawah bumi. Ya nggak? Manusia kan gitu, bisa berubah gampang banget, cepet banget berubahnya. Hari ini baik banget, besok bisa mengkhianati segitu rupanya. Tapi inilah teman-teman, bahwa jelas upah yang Tuhan kasih adalah upah yang gak pernah layu, yaitu mahkota kemuliaan itu sendiri. Sehingga memastikan untuk teman-teman bisa terus dalam pelayanan demi pelayanan melayani Tuhan dalam apa yang Tuhan percayakan. Aku mau tutup dengan ini, bahwa aku membagikan di ayat selanjutnya ada 4 kunci untuk kita melayani, untuk kita tetap melayani. Di ayat selanjutnya ayat 5 tertulis, demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kunci melayani yang pertama yaitu kerendahan hati. Gak mungkin ada orang mau melayani tapi sombong. Gak mungkin. Gak mungkin ada orang mau melayani tapi gak rendah hati. Gak mungkin. Orang yang melayani pasti punya kerendahan hati. Pasti punya kerendahan hati. Dikasih tahu bisa, ditegur bisa, diarahkan bisa, karena hatinya mau melayani. Beda sama orang yang hatinya ingin dapatkan posisi. Beda banget, beda banget. Makanya kunci yang pertama yaitu kerendahan hati. Dicentrang dulu. Apakah ini ada dalam kehidupan kita? Yang kedua, kunci melayani adalah ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kunci melayani yang kedua yaitu percaya sama waktunya Tuhan. Mungkin hari-hari ada teman-teman yang capek hidup melayani Tuhan. Sampai kapan aku harus begini? Ini udah bertahun-tahun aku mengerjakannya. Tuhan capek, Tuhan sampai kapan begini? Tuhan capek aku ngurusin anak-anak ini, Tuhan aku capek ngurusin orang tuaku, Tuhan aku capek gini-gini, capek. Yuk, balik lagi yuk.
Percaya sama waktunya Tuhan dalam kehidupanmu. Percaya sama waktunya Tuhan dalam kehidupanmu. Bahwa dalam setiap proses yang Tuhan izinkan, dalam proses melayani Tuhan, ada waktunya ketika akhirnya Tuhan bawa kamu. Ada titik tertentu yang kamu gak bisa duga, yang kamu gak pernah duga, yang kamu gak pernah nyangka, kamu bisa nyampai di sini. Sama halnya kayak kehidupan Kak Felix juga. Nggak pernah mikir ada di titik sini sampai hari ini. Nggak pernah, bahkan nggak pernah mau juga. Nggak ada kepikiran, keinginan untuk sampai sini. Tapi ketika apa yang Tuhan percayakan dalam melayaninya, hidup melayani Tuhan, hari demi hari setia dengan apa yang Tuhan percayakan yang tidak dilihat orang. Yang tidak aku upload di sosial media pun. Tapi Tuhan lihat. Ketika pada waktunya Tuhan bawa naik, Tuhan kasih kepercayaan lebih lagi, itu karena waktunya dia udah jadi buat kehidupan saya. Demikian juga buat teman-teman semua, percayalah sama waktunya Tuhan. Bukan lalu saja hanya percaya sama waktunya Tuhan, tapi percaya sama pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, yaitu ayat 7, tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kehidupan teman-teman semua. Sehingga hiduplah terus dalam melayani Tuhan. Hiduplah terus dalam melayani apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan ada. Itu jadi jaminan tersendiri buat kita semua. Ada jaminan tersendiri buat teman-teman bisa terus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pelihara, Tuhan pelihara. Jelas orang-orang yang hidup melayani Tuhan, orang-orang yang hidup mengabdikan diri, pengabdian diri nilai kedua, dengan sukarela mengabdikan diri sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna pasti dalam kehidupan mereka. Karena itu janjinya Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa terus dalam melayani, yaitu menjaga hati kita. Ayat 8 tertulis, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berbicara dengan apa teman-teman? Menjaga hati kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, kita memulai semua dengan kerendahan hati, kita mengerjakannya dengan ketaatan, melayani Tuhan, memulai dengan baik. Tapi banyak orang memulai dengan baik, menjalankannya dengan baik, tapi pada titik tertentu dia tidak berjaga-jaga, jatuh. Karena iblis mengaum-ngaum terus-menerus. Begitu ada momennya kita lengah, akhirnya kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam kesombongan, kita jatuh menganggap ini karena saya. Berjaga-jaga karena lawanmu si iblis terus mengitari kita. Lah menjaganya dengan cara apa? Ayat 10-11 tertulis seperti ini teman-teman. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya, yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Bagaimana cara kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita, dalam proses melayani Tuhan? Karena Tuhan sumbernya teman-teman, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, yaitu ada pada Tuhan sendiri. Bagaimana menjaga hati kita? Yaitu untuk tetaplah ada dalam apa yang Tuhan kerjakan. Iblis terus mengitari kita dengan gigi ompongnya, berusaha untuk menjatuhkan kita hari demi hari, berteriak dengan suara-suara yang negatif yang ada dalam hari-hari kita. Lawanlah dengan apa? Jika iblis siang dan malam mengaum-ngaum, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya alasan kenapa Tuhan berkata sama kehidupan kita, berfirman-firman yang berkata, renungkanlah siang dan malam, renungkanlah firman-Mu siang dan malam. Karena jelas waktu kita merenungkan firman Tuhan, yang kita dengar firman-Nya bukan dengaran auman si singa jahat itu, si iblis itu sendiri. Sehingga kita menjaga hati kita. Aku berharap teman-teman bisa memberkati firman Tuhan ini untuk kehidupan kalian, dalam melayani Tuhan, dalam apa yang Tuhan percayakan di tangan kalian. Teruslah ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sadarlah itu ada dalam kehidupanmu, sehingga kamu mengerjakannya apa yang Tuhan mau, dengan sukarela dan pengabdian diri, dengan memiliki kerendahan hati, percaya waktunya Tuhan, percaya waktunya Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, dan menjaga hatimu dengan tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
dan hidupmu ada terus dalam melayani Tuhan, dan ada waktunya Tuhan akan bawa kamu ada di titik tinggi nanti ke depan dengan terus kesadaran semua karena Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah pengingat bagi kami untuk terus ada dalam hidup melayani Tuhan dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar, yaitu dengan sukarela dan pengabdian diri. Ampuni kami jika selama ini masih kami mengambil untuk kepentingan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi terus ingatkan kami, biarlah kami mengerjakannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati teman-teman Impact Youth yang ada Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, melayani Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya. Amin.